Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Hari ini kami bisa bangun melakukan aktivitas kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu yang Kau berikan pada kami Tuhan, sehingga kami bisa menyelenggarakan renungan pagi ini. Yesus, kami serahkan renungan hari ini hanya kepadamu Tuhan. Buka pikiran roh hati jiwa kami Yesus. Berkata-katalah kepada kami, sehingga setiap perkataanmu merasuk dalam hati kami Tuhan, merasuk dalam jiwa kami Yesus, merasuk dalam roh kami Yesus, untuk kami renungkan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Yesus, terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, Kau benar-benar ada, Kau berkenan kepada kami, Kau telah menyatakan diri kepada kami. Terima kasih Yesus, karena Kau telah menjadi juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Kita akan selalu menyerahkan hidup kita pada Tuhan ya, karena kita tahu Tuhan itu benar-benar Tuhan yang baik, yang benar-benar Tuhan yang setia kepada kita. Terima kasih. Kita tak akan pernah bisa berhenti mengucapkan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam diri kita ya. Terima kasih, Tuhan Yesus itu benar-benar baik, benar-benar luar biasa. Amin ya. Ini renungan ini akan kita ambil dari Matius 7. Kita garis bawahi ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, jadi jika yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, dan jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi jika kamu yang jahat, kamu itu siapa? Kita manusia itu orang yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Bapa yang di surga, pencipta bumi, langit dan bumi, pemilik seisi bumi ini, Ia akan memberikan yang baik. Tuhan akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, kepada kita yang meminta kepadanya. Berarti apa? Yang berdoa, yang ada komunikasi dengan Tuhan. Tuhan aja sampai mengetuk pintu hati kita loh. Tuhan mengetuk pintu, kita mau buka atau tidak. Yang meminta kepadanya, yang mau berkomunikasi dengan Tuhan.
Kita baca dari awal ya. Di sini judul perikopnya hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anakmu jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, yang mau berdoa, yang mau membuka komunikasi kepada Tuhan. Kepada siapa Tuhan? Kita, juru selamat, pemilik dunia ini. Ini sudah dikatakan Tuhan. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Minta maka akan diberikan kepadamu. Minta. Kita cuma disuruh minta. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Jadi harus ada hal yang dilakukan dulu. Minta maka akan diberikan. Cari maka akan mendapatkan. Ketok maka pintu akan dibuka. Tuhan kita itu Tuhan yang di dalam perumpamaannya yang kemarin kita bahas, talenta saja disia-siakan, ada 1 talenta, yang lainnya dikasih 2, 5 talenta sampai lebih, dilipat gandakan, semua dikembangkan. Ada 1 talenta yang disimpan, akhirnya yang menyimpan talenta itu dipenjara. Itu perumpamaan dari Tuhan. Tuhan juga mengajarkan yang kemarin kita bahas juga, yang pernah kita bicarakan di renungan ini. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Ada sesuatu yang dilakukan. Berdoa itu ya kita harus berdoa dulu, Tuhan kasih. Cari dulu, mendapat gitu. Ketuk dulu, pintu akan dibuka. Tuhan kita itu Tuhan yang mengajarkan anak-anaknya untuk melakukan sesuatu, untuk bisa dijadikan Tuhan untuk menjadi jalan berkat. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ada zaman sekarang. Tapi ini Tuhan bicarakan bapak-bapak yang, ibu-ibu atau bapak-bapak yang sayang kepada anaknya. Karena zaman sekarang ada anak yang dikasih batu, ada. Tapi bukan kita berdoa bukan kita ya. Kita masih punya Tuhan Yesus. Malu-maluin kalau melakukan itu pada anak-anak kita. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Tidak mungkin kan anak kita dikasih ular. Jadi kesimpulannya ini yang Tuhan ini. Jika kamu yang jahat, jika kita yang manusia jahat ini saja tahu memberi yang baik kepada anak-anak kita, kepada orang-orang sekitar kita, apalagi Tuhan pencipta dunia ini, Tuhan yang tahu orang-orang yang disayanginya telah berbuat dosa, di mana harus ada juru selamat yang menyelamatkan dunia. Tuhan kasih anaknya untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan yang telah memberikan anaknya yang tunggal, disalib, disiksa oleh manusia. Tuhan ini yang akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Lakukan itu. Tuhan itu, baca deh
Semua hal, semua yang Tuhan kalau memberi berkat ada sesuatu yang dilakukan. Bahkan ada seseorang yang dikasih talenta, disia-siakan, Tuhan penjara. Itu perumpamaan Tuhan. Tuhan kita tuh seperti itu. Lakukan sesuatu. Dan ini Tuhan yang sama yang memberikan anaknya untuk menyelamatkan kita. Apa yang harus kita khawatirkan dengan meminta kepada Tuhan, dengan membuka komunikasi dengan Tuhan, itu kita yang diuntungkan. Tuhan itu kita menyembah, tidak menyembah itu tidak masalah bagi Tuhan. Dia tetap Tuhan. Dia tetap pemilik dunia ini. Kita mau memuji Tuhan atau mencaci maki Tuhan, Tuhan juga tidak mendapat keuntungan. Kita yang akan mendapat keuntungan atau kerugian. Kalau kita memuji Tuhan, kita akan diberkati. Kalau Tuhan dicaci maki, kita akan mendapat hukuman. Tapi itu sudah hukum alam kan. Tuhan sudah menciptakan ini benar-benar, dunia ini benar-benar seimbang. Kita memuji Tuhan atau tidak memuji Tuhan, Tuhan itu tidak hilang kemuliaannya, tidak bertambah kemuliaannya juga. Kalau kita ini, Tuhan tetap Tuhan yang mulia. Kita berdoa atau tidak berdoa, Tuhan itu juga tidak diuntungkan dengan doa kita. Atau kita tidak berdoa, Tuhan itu tidak diuntungkan sama sekali. Tapi Tuhan itu Tuhan yang sayang. Dia rindu untuk memberkati. Jadi sebenarnya kalau kita tidak memuji Tuhan, tidak berdoa, Tuhan juga tidak dirugikan sama sekali. Kita yang rugi malahan. Kita tidak punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kita tidak tahu isi hati Tuhan. Kita tidak mengerti pikiran Tuhan. Ini Tuhan loh, Tuhan yang pemilik dunia ini menulis seperti ini. Tuhan kita, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini Tuhan kita yang bilang. Tuhan yang sampai hari ini tuh masih berbicara. Tuhan yang sejarahnya itu benar-benar nyata, dari Daud, dari Abraham, dari Musa, masih ada. Tertulis rapi ada. Bangsanya juga masih ada, bangsa Israel masih ada. Itu Tuhan itu yang sudah menyelamatkan kita. Ini Tuhan kita yang ngomong. Apalagi yang kita khawatirkan? Kita cuma butuh apa? Butuh berdoa, butuh buka komunikasi dengan Tuhan. Agar apa? Agar kita mengenal hati Tuhan, agar kita tahu pikiran Tuhan. Agar apa? Agar kita itu bisa serupa dengan Tuhan Yesus. Kita bisa mengimani iman Daud, iman Abraham, iman Paulus, iman Musa. Contoh-contoh yang buka komunikasi dengan Tuhan. Amin ya. Ini benar-benar sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan kita yang mengajarkan itu. Tuhan yang mengajarkan kita yang jahat aja tahu memberi yang baik kepada anak-anak kita. Apalagi Tuhan. Tuhan yang sudah merelakan anaknya untuk meninggal bagi kita. Mati di kayu salib. Disiksa. Di setiap tubuh Tuhan Yesus ada luka. Bukan cuma luka, tapi daging yang ini. Itu Tuhan itu yang menulis ini. Jadi kiranya ini menguatkan kita ya. Menguatkan kita benar-benar bahwa kita harus punya iman itu. Bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang rindu untuk memberkati. Tapi Dia bukan mau anak-anaknya anak-anak yang gampangan. Anak-anak yang mau bekerja, mau melakukan sesuatu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka. Tuhan perumpamaan seperti talenta yang disia-siakan, Tuhan malah penjara. Perumpamaannya seperti itu. Ora et labora, berdoa dan bekerja, lakukan sesuatu. Amin ya, amin.
Kiranya ini menguatkan kita semuanya, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan itu benar-benar rindu untuk memberkati kita anak-anaknya. Kita aja manusia rindu untuk memberkati anak-anak kita, apalagi Tuhan, pemilik dunia ini, pemilik segala dunia ini. Amin ya. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Di sini judul lagunya Ku Tak Membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Yesus untuk perkataanmu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, Tuhan yang sama, Tuhan dari Daud, Tuhan dari Salomo, Tuhan dari Abraham, Tuhan dari Paulus, Tuhan dari Musa. Itu Tuhan yang sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Itu hal-hal yang luar biasa yang telah Kau lakukan bagi kami Yesus. Kau mati bagi kami, menerima begitu banyak siksaan. Kau bangkit duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Kau meninggalkan perkataan-perkataan yang menguatkan kami Tuhan, bahwa Kau rindu untuk memberikan berkat Tuhan, untuk rindu anak-anaknya untuk meminta kepadamu, rindu untuk anak-anakmu untuk meminta kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, dan biarlah namamu saja yang dipermuliakan Tuhan. Biarlah seluruh dunia tahu bahwa Kau Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar-benar saat ini sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang saat ini duduk di tahtamu di surga Tuhan, memandang kami, menunggu kami Tuhan untuk bertemu dengan kami saat kesudahannya. Terima kasih Yesus, saat kami di bumi ini Tuhan, Kau menguatkan kami, Kau memberikan kata-kata iman Tuhan. Kau rindu untuk memberkati kami, dan kami mengimani itu Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu mengalir pada kami Yesus, mengalir Tuhan, mengalir untuk kami, berkat, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah namamu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, Kau begitu nyata Tuhan. Terima kasih Kau benar-benar ada. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyatakan dirimu pada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.